Ma'rifatu yaumil qiyamati ai hadhihi ma'rifatu yaumil qiyamati utawi iki iku mengenal atau mengerteni dina kiamat. Ma iku apa yaumul qiyamati utawi dina kiamat. Apa hari kiamat itu? Wa utawi yaumul qiyamah iku al yaumud dina alladzi turaddu kang den balikake ilaina maring kita fihi ing dalem yaum apa arwahuna pira-pira ruh atawa arwah kita wanuhyalan den uripi sapa kita ba'dal mauti ing dalem sawise mati. Qala dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala summa yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Summa yajma'u nuli ngumpulake sapa Allah kum ing sira kabeh yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat la raiba ora ana mamang iku maujud fihi ing dalem yaum. Hari kiamat adalah hari dikembalikannya ruh atau nyawa-nyawane dibalikno kepada jasad kita kembali dikembalikan. Apakah bisa, Pak? Sudah hancur tulang belulangnya? Bisa, Allah Maha Kuasa segala-galanya. Sehingga kita bangkit kembali setelah mati. Allah berfirman, "Qulillahu yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi." Qul ucap sapa sira Allahu yuhyikum summa yumitukum. Allahu utawi Allah iku yuhyi nguripake sapa Allah atau nguripi sapa Allah kum ing sira kabeh. Summa yumitu nuli mateni atau mateni sapa Allah kum ing sira kabeh. Summa yajma'u nuli ngumpulake sapa Allah kum ing sira kabeh ila yaumil qiyamati maring dina kiamat. La raiba ora ana mamang iku maujud fi ing dalem yaum. Katakanlah Allah lah yang menghendak, yang menghidupkan kembali kamu semua itu, kemudian mematikan kamu semua. Setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan sama sekali bahwa semuanya akan terjadi, termasuk balasan-balasan kalau memang perbuatan di dunia manusia atau hamba ini berbuat baik sekecil apapun akan diperlihatkan. Demikian juga berbuat jahat sekecil apapun akan diperlihatkan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik sekecil zarrah atau biji-biji yang paling kecil akan diperlihatkan besok. Demikian juga kalau berbuat jelek atau jahat juga akan diperlihatkan. Hari kiamat yaitu mulai hancurnya dunia ini. Dunia ini hancur semua, lebur, gunung-gunung yang besar juga hancur berantakan. Hingga masuknya orang-orang yang baik ke dalam surganya Allah dan orang-orang yang jahat atau nakal ke dalam nerakanya Allah. Tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi, kapan akan tiba, hari apa, jam berapa, detik keberapa, tidak ada yang tahu. Semuanya yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang mengetahui hari kiamat itu terjadinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita setiap muslim, orang yang Islam wajib iman, percaya akan terjadinya hari kiamat, hari yang terakhir, hancurnya dunia ini, diganti alam akhirat, dan akan dimintai pertanggungjawaban semua manusia hidup di dunia ini. Laporan pertanggungjawaban apa yang dimiliki atau dititipi dihisap semua. Hari kiamat dan apa yang
bakal terjadi setelah hari kiamat. Secara pasti hari kiamat tidak diketahui kejadiannya, namun tanda-tandanya telah dijelaskan oleh Islam. Tanda-tandanya diantaranya banyaknya orang yang melecehkan ilmu agama. Ini tanda-tandanya kiamat dekat. Yang pertama. Yang kedua, kebodohan merata di mana-mana. Artinya kebodohan dalam ilmu agama, tidak mau mengerti tentang ilmu agama. Di zaman akhir malu belajar ilmu agama, naudzubillah. Padahal ilmu agama yang akan menyelamatkan kita semua. Yang ketiga, perzinaan merajalela. Keempat, semua jenis minuman keras dijual bebas. Nah, sekarang ini sudah di mana-mana. Apakah ini sudah merupakan tanda-tanda kiamat? Sudah zaman akhir. Ibaratnya udun wis metutu karek mlodoti. Jumlah yang orang laki-laki lebih sedikit dan wanitanya lebih banyak. Di hari yang hari akhir ini atau zaman akhir, jumlah penduduk laki-laki itu sedikit, lebih banyak, yang perempuan lebih banyak. Yang keempat, banyaknya ulama meninggal dunia, ulama-ulama yang baik. Karena tercabutnya ilmu-ilmu agama ini dengan mudah, tanda-tandanya ulama-ulama banyak yang meninggal. Ulama yang baik, ulama akhirat. Ada ulama dunia, hanya mementingkan dunia juga ada, naudzubillah. Banyak terjadi gempa bumi. Nah, sekarang sering terjadi. Ya memang fenomena alam, tapi ada sebab musababnya. Karena manusianya banyak yang tidak mau memelihara atau patuh kepada ajarannya, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan diantaranya berbagai macam bencana. Dan bencana ini tidak mengenai orang yang nakal saja, orang yang dolim saja, tetapi orang yang baik di sekitarnya juga kena. Makanya kena imbasnya. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Al-Anfal juz 9 kalau salah, pada ayat 25. Ini menerangkan bahwa musibah itu tidak hanya mengenai orang-orang yang dolim saja, tetapi orang yang baik, orang yang soleh di sekitarnya kena dampaknya. Yang kedelapan, masa semakin terasa pendek dan dekat. Satu minggu ketok wingi dina Jumat, saiki Jumat maneh. Sedina ketok sak nyuk. 1 tahun kelihatannya sebentar. Ini diantaranya zaman akhir, masa atau waktu semakin terasa pendek dan dekat. Yang kesembilan, pembunuhan merajalela. Nyawa kayak gak ana artine. Nah, ini zaman akhir. Perang, pembunuhan di mana-mana terjadi. Bergelimpangnya manusia dengan kekayaan. Senenge ngumpulno bondo donya, mengumpulkan harta kekayaan, kadang tidak mengenal halal haram, naudzubillah. Karena ini tanda-tandanya hari kiamat sudah dekat. Padahal dunia ini adalah hanya sarana menuju akhirat. Hanya ibarat untuk jembatan, ibarat bercocok tanam. Nah, makanya kita harus tahu dan mengerti. Yang ke-11, persaingan mencari harta dalam jor-joran, tapi tidak karena mencari ridha Allah, hanya jor-joran duniawi. Ini termasuk tanda-tanda di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua ditunjukkan ke jalan yang benar,
jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Tanda-tandanya besar hari kiamat gimana? Terbitnya matahari dari barat, munculnya binatang aneh yang bisa berbicara dengan manusia. Ini tanda-tandanya besar. Tadi yang atas tanda-tandanya yang kecil. Munculnya Imam Mahdi, itu nomor 1, terbitnya matahari dari barat. 2, munculnya binatang aneh yang bisa bicara dengan manusia. 3, munculnya Imam Mahdi. Yang keempat, munculnya Dajjal. Yang kelima, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang keenam, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Nomor 7, rusaknya Ka'bah. Nomor 8, rusaknya Al-Quran. Nomor 9, mengumpulnya asap yang memenuhi alam raya ini. Nomor 10, seluruh penduduk bumi menjadi kafir semua. Ini tanda-tanda yang besar. Makanya kita harus berhati-hati, berdoa kepada Allah semoga kita diselamatkan baik dunia maupun akhirat. Amin. Ditunjukkan ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoi. Keturunan kita, dzurriyyah kita menjadi dzurriyyah soleh-solehah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita semua dan keturunan kita semua dan saudara-saudara kita semua, kalau diambil Allah, pulang kepada Allah dalam kapan saja, di mana saja, dalam keadaan iman, Islam, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.